Halo semuanya, selamat datang di Abu Bakar Podcast. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema self-achievement. Pencapaian diri yang mungkin gak selalu terlihat oleh orang lain, tapi punya dampak besar buat hidup kita. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan teman kita dari SMA yang punya perjalanan hidup dan prestasi yang luar biasa. Bukan cuma inspiratif, tapi juga penuh proses dan perjuangan yang bisa sangat relate buat kita semua. Yuk langsung saja kita sambut Zidan Raffi Putra Ananta. Hai, apa kabar Zidan? Hey guys. Sebelum kita bahas soal pencapaian, saya pengen pendengar juga kenal lebih dekat sama kalian. Boleh dong cerita sedikit, sekarang lagi sibuk apa? Lebih 12, sekarang saya berada di bangku kelas 12. Tentu saja untuk setiap kelas 12 kesibukannya sama, PTN. Kita semua mempersiapkan PTN, terutama untuk apa? TKA nanti bulan November ini yang barusan diterapkan sama menteri baru. Nah, jadi ya, wah sibuk, terutama bimbel baru mulai minggu ini toh. Tergantung kalian nanti bimbel gimana, tapi semuanya pada nyari bimbel masing-masing dan ya tugas baru, buku baru dapat, jadi semua materi tiba-tiba masuk dan rasanya awalnya agak overwhelming, tapi pelan-pelan kayaknya. Itu rencana untuk sementara ini, belajar untuk PTN. Jadi untuk hari ini mungkin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sekolah kita, kegiatan belajar kita untuk mencapai PTN. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih sebenarnya perjalanan Zidan sampai ke titik sekarang? Apa saja pencapaian yang paling bermakna dan proses di baliknya? Yuk kita gali bersama-sama. Wow, bagus tuh. Pencapaian yang paling bermakna. Kayaknya kalau masalah pencapaian yang paling bermakna itu waktu lomba. Waktu kelas 11 dulu sebelum kita naik kelas, itu semester 2. Itu semester 1 ya, kita barusan saja dari kelas 10 naik kelas 11. Waktu itu masih kelas 10, tapi udah lulus kelas 10, jadi tinggal nunggu berapa bulan untuk masuk ke kelas 11. Itu di liburan itu ikut lomba pidato yang diselenggarakan oleh UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu seleksinya itu dibagi menjadi 2 tahap, pertama offline dan online. Tahap offline dari 150 peserta yang mendaftar, itu nanti dipilih top 10. Jadi nanti kita ngumpulin dulu videonya, dikumpulin ke YouTube, terus nanti ada judge yang lihat, terus nanti 10 diambil, 10 itu nanti disuruh tampil untuk di UMY. Kita diundang di UMY dan alhamdulillah sempat kepilih top 10. Nah itu saat kepilih top 10, wah baru nyadar kalau ternyata kompetitornya nggak main. Ada dari SMK Penabur Jakarta, ada SMA 8 Jakarta, ada yang dari SMA boarding school, kalau nggak salah satu namanya aku lupa, tapi kalau nggak salah ada SMA Penabur Jakarta, salah satu itu yang paling bagus. Nah, dan apa hasilnya? Juara 1. SMA ITAB juara 1 boy, let's go. Nah, jadi itu kayaknya paling bermakna, dan itu adalah lomba nasional yang paling bagus, yang paling dalam pribadi lah, secara pribadi. Ya, itu yang paling berkesan karena SMA kompetitornya kayak berat banget gitu. Tapi aku deg-degan sekali, banget. Tapi ya udah, hadir aja. Aku dipilih top 10, ada alasan mengapa aku dipilih, hadir aja. Dan boom, tampil, I did my best, and I left all the results for God, and God did. Alhamdulillah dapat juara 1, dan itu yang paling penting. Meskipun lawan yang dihadapi atau kompetitornya awalnya mungkin tidak menyangka ya bisa mendapatkan juara 1, tapi boleh diceritain nggak sih proses untuk mencapai juara 1 tersebut? Bagaimana cara Zidan belajarnya, bagaimana cara Zidan menyiapkan mental untuk ikut dalam lomba tersebut, atau bagaimana Zidan menyusun strategi? Mungkin bisa diceritakan untuk kita. Wow, oke.
pertama pastinya tidak ada hasil tanpa persiapan yang matang. Itu adalah satu hal yang aku sangat percaya. Tidak ada suatu hasil yang kita bisa dapatkan tanpa suatu persiapan yang matang. Planning without action is nothing. Tapi planning, tapi doing something without planning itu menyiapkan kita ke kegagalan. Jadi that's what I believe. Dan tentu saja 1 minggu sebelum persiapan ini ada beberapa hal yang saya siapkan. Yang pasti itu adalah kita harus tahu apa audiens kita. Dalam pidato, dalam berdebat, itu kita harus pertama-tama mengenali audiens kita. Siapa yang jadi audiens kita? Apakah itu ibu-ibu tua, apakah itu bapak-bapak, atau apakah itu para siswa muda sesama umur? Apakah itu ternyata kakak kelas kita, mahasiswa-mahasiswa? Jadi kita harus relate dengan mereka. Dan setiap orang kan pasti punya pengalaman yang berbeda, sehingga kita harus menyesuaikan apa audiensnya. Kebetulan waktu itu audiensnya mix. Di UMY itu ada yang ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang mahasiswa, ada yang juga sesama umur, sesama kompetitor, dan keluarga-keluarga mereka yang juga sesama umur. Nah, tema dalam pidato tersebut adalah pendidikan. Jadi bagaimana teknologi dan pendidikan itu saling mempengaruhi. Dan di dalam pidato itu aku berbicara tentang pengalamanku sendiri, tentang bagaimana teknologi itu sangat mempengaruhi pendidikan. Salah satunya secara negatif yang aku bicarakan di situ. Bagaimana bahwa waktu kelas 9 SMP itu aku sangat tidak rajin belajar. Gara-gara setiap hari di hari seharusnya aku tuh belajar untuk waktu itu untuk kelas 9 kenaikan kita ASPD namanya. Kalau untuk di Yogyakarta siswa-siswa SMP itu untuk ke SMA itu namanya ASPD. Untuk kita UTBK SNBT ya, SNBT untuk PTN itu. Harusnya aku belajar untuk ASPD, aku malah nyikrol TikTok, nyikrol IG, nyikrol YouTube. Jadinya di hari-hari dimana aku harusnya gunakan untuk belajar, aku terdistraksi oleh semua entertainment, semua game-game. Jadinya saat hari H aku nggak ada persiapan, nggak tahu ngapain, dan waktu di ASPD ngawur, sehingga nilainya jelek. Itu hasilnya. Jadi aku ceritakan itu di pidatoku. Aku menceritakan kegagalanku, sehingga supaya teman-teman mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak yang walaupun mereka tuh bukan mahasiswa lagi, tapi mereka pasti punya pengalaman yang gagal, sehingga mereka bisa belajar dari kegagalan tersebut untuk mengoptimalkan waktu yang ada supaya tidak menyesal, supaya tidak menyesal itu. Jadi rencana yang matang pastinya disiapkan satu hal, apapun itu, 1 minggu punya rencana yang jelas, apa yang harus perlu disiapkan. Kalau PTN mungkin kita ada ini sekarang 80 hari menuju TKA, 253 hari menuju TBK ya. Aku kurang tahu tapi 250-an. Jadi ya kita masih punya waktu, dan inilah waktu kita untuk benar-benar mempersiapkan apa materi apa kita ketahui. Informasi adalah kunci. Karena kan TKA ini kan baru kan, TKA is new. Kita nggak tahu apa-apa tentang TKA ini. Walaupun ada banyak spoiler, tapi kan belum tentu itu keluar. Makanya saya urge untuk para penonton, kita cari informasi, persiapkan, masih ada 80 hari, dan jangan sampai kita menyesal. Ya, jadi memang sebelum kita mencapai tujuan kita, sebelum kita menggapai apa yang kita inginkan, lebih baiknya ada kita planning atau kita rencanakan bagaimana cara kita membuat jalurnya, bagaimana cara kita meraih keinginan kita tersebut dengan merencanakannya terlebih dahulu, meriset, belajar, dan yang pastinya berusaha. Oke, sekarang kita coba tarik mundur sedikit dan lihat ke belakang nih. Kadang pencapaian itu nggak melulu tentang hasil, tapi juga tentang pelajaran yang kita dapat dari prosesnya. Apa sih? Apakah pencapaian itu datang dari rencana yang matang atau justru dari kesempatan yang nggak terduga? Bagaimana menurut Jidan? Itu ada dua kayaknya. Pertama, kesempatan yang nggak terduga itu dari opportunitas. Misalnya dari informasi dari Instagram mengenai lomba, informasi mengenai link untuk tryout di Instagram atau di YouTube atau di Twitter, atau misalnya di Telegram ada informasi untuk ikut tryout free gratis. Itu kan opportunitas yang nggak terduga. Tergantung kita mau mengambil opportunitas tersebut atau tidak. Dan opportunitas ditambah persiapan sama dengan kesuksesan. Itu adalah kunci
yang secara umum semuanya udah tahu, tapi nggak semuanya menerapkan, kan? Semuanya udah tahu, untuk sukses itu kita perlu informasi, perlu perencanaan, perlu action. Tapi di bagian action ini yang kita sering gagal. Kadang-kadang kita males atau capek lah, aku barusan dari bimbel, rasanya di bimbel udah belajar keras, nggak mau lanjutin di rumah, next time aja. Terus atau kewalahan karena nggak punya rencana yang matang di pelajaran-pelajaran yang di sekolah yang harusnya direview lagi setelah pulang sekolah, malas lah karena terlalu banyak, atau ini gunanya apa untuk kehidupanku, ini gunanya apa, kan biasanya gitu kan. Mengapa aku harus belajar ini, kayaknya ini nggak berguna. Tapi itu berguna untuk masuk PTN, dan PTN akan membuka kita kepada oportunitas, kepada orang-orang tertentu, networking. Jadi there's a reason mengapa kita perlu belajar di sekolah setiap hari, mengapa kita perlu peduli untuk mencatat apa yang guru sampaikan di papan tulis, di bimbel, dan itu kita review diulang. Ya, untuk masalah tidur pasti penting, tapi untuk beberapa teman-teman kita tidak kita tuh maksudnya adalah kita nggak terlalu shock kalau kita misalnya nggak satu malam nggak tidur, itu nggak shock toh, kita udah agak terbiasa kadang-kadang, tapi jangan terlalu banyak. Aku sering kayak gitu, terutama waktu ujian sebelum PTS, PAS, sering banyak lembur, nggak tidur sama sekali untuk persiapan di hari H. Tapi setelah itu malah crash out, waktu pas liburan selesai langsung tidur toh. Tapi nggak apa, alhamdulillah dapat hasil. Tapi dari hasil itu pasti ada sacrifice, apapun itu. Untuk dapat hasil itu pasti ada sacrifice. Masalah tidur kah, masalah melawan males kah. Jadi kayaknya itu. Jadi untuk mendapat kesuksesan, rasanya dua-duanya termasuk yang tidak terduga sama perencanaan yang matang, itu kayaknya dua-dua variabel yang saling termasuk dalam meraih kesuksesan. Yang tak terduga itu dalam kita mencari oportunitas dari teman, dari Instagram, online, dan perencanaan matang untuk melakukan dan untuk melakukan aksinya. Jadi itu dia. Jadi sebenarnya ini bukan memilih salah satu ya, tapi dua-duanya bisa dibuat untuk mencapai pencapaian itu. Yes. Dan yang penting nanti akhirnya ada actionnya untuk mencapai pencapaian tersebut. Nah, dan sebelumnya tanya nih, tantangan terbesar yang Zidan hadapi saat mengejar pencapaian tersebut atau saat mengejar keinginan Zidan tersebut itu sebenarnya apa? Tantangan terbesar bisa dari dalam diri Zidan, bisa dari mungkin eksternal, bisa dari mana-mana. Itu yang menjadi tantangan bagi Zidan sendiri itu apa untuk menggapai pencapaian saat ini? Mungkin bisa dari rasa malas atau lingkungan yang tidak mensupport, atau bagaimana yang menjadikan tantangan atau masalah tersendiri bagi Zidan dalam berproses mengejar pencapaian tersebut. Kayaknya satu sih, prokrastinasi. Itu adalah masalah sejak dulu yang aku sering hadapi sampai sekarang. Bahkan sebelum ujian, sebelum momen terpenting, sebelum lomba besar, itu kalau dipikir-pikir sekarang yang paling buat masalah dan yang membuat panik, karena tiba-tiba udah hari H aja, tiba-tiba besok udah hari H, atau 2 minggu lagi, atau 2 hari lagi tiba-tiba, tapi belum ada persiapan. Itu karena prokrastinasi. Itu kayaknya masalah terbesar bagi saya. Mungkin beberapa juga yang lihat, tapi secara pribadi prokrastinasi itu yang paling berpengaruh dalam meraih kesuksesan. Terutama karena prokrastinasi ini adalah suatu hal yang bahaya. Kenapa? Karena misalnya kalian ikut lomba atau kalian ikut tryoutnya, misalnya tryout penting. Tryoutnya ini nanti misalnya tryout yang diselenggarakan oleh pemerintah misalnya, contohnya, dan kita nggak ada, misalnya tryoutnya tinggal 2 hari lagi atau 2 minggu lagi. Nah, 2 minggu itu kan kita masih merasa aman-aman aja kan, kita nggak ada perasaan apapun gitu. Jadi kita relax, kita main game, kita lihat YouTube, lihat IG. 1 minggu berkelar lagi. 1 minggu itu kita lakukan apa? Kita udah tahu 1 minggu itu ada, udah di hari H 1 minggu di WA gitu pengumuman tryoutnya. Tapi kita masih 1 minggu, masih lama lagi. Ya udah, di hari pertama kita itu, di hari kedua kita main keluar, di hari ketiga kita main game, di hari keempat kita ada aktivitas di luar, hari kelima kita jajan keluar, hari keenam kita di rumah main game, hari ketujuh kita nggak apa-apain. Sehingga baru hari H kedua atau hari H ketiga
tiba-tiba klek di depan mata atau di depan layar ada tiba-tiba hari H1 tryout, boom, panik. Jadi seketika otak tuh wow, aku ngapain, kita ngapain, aku nggak tahu, aku belum sama-sama, materinya banyak banget, aku nggak tahu harus ngapain, ini kita belajar apa aja, alias H1 malam, 1 ngebut semalam ya, apa namanya? SKS. SKS itu. Semalam. Apa hasilnya? Nggak optimal kan? Karena kita nggak 1 minggu. Itu adalah secara pribadi aku udah pernah mengalaminya, sering. Dulu waktu SMP, SMA kelas 10 sering, kelas 11 sering. Jadi dari situ aku belajar untuk nanti di kelas 12 ini tidak mengulangi ini lagi, terutama karena ini adalah benar-benar waktu kita kelas 12 yang juga yang nonton lagi untuk benar-benar mengoptimalkan masa depan kita. Ibaratnya tuh kelas 12 sebagai babak terakhir kita That's right. dalam entah akan jadi apa kita di depannya. Mungkin ini dari batu loncatan terakhir untuk sampai ke PTN atau mungkin yang ingin menjadi wirausaha atau apa setelah lulus sekolah ini. Prokrastinasi itu it's real and it's dangerous. Jadi masalah tersebut yang masih menghantui Zidan bahkan hingga saat ini. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati. Ya. Mungkin bagaimana sih Zidan untuk apa sih? Apakah Zidan sudah menemukan solusi atau bagaimana cara melawan masalah tersebut untuk mengalahkan agar bisa fokus menggapai tantangan kita, menggapai pencapaian kita? That's a good question. Kayaknya salah satunya adalah kita membicarakan yang kayak gini. Saya ikut podcast kayak gini, kalian berdua kita berdiskusi tentang prokrastinasi ini, kita membicarakan masalahnya. Kayaknya step yang paling penting itu, step yang pertama itu adalah mengakui kita mempunyai masalah tersebut, apapun itu, yang menghalangi kita dalam mencapai sesuatu. Mungkin itu kemalasan, mungkin itu prokrastinasi, ataupun malah itu pun ketidakmauan karena kita tidak punya tujuan yang jelas, atau kita tidak mengetahui diri kita sendiri, sehingga kita bingung nanti mau milih apa di masa depan. Kayaknya step pertama adalah kita harus ketahui diri sendiri. Kalian tadi menanyakan bagaimana caranya melawan prokrastinasi. Itu masalah yang general. Tapi untuk setiap masalah, termasuk prokrastinasi, itu kayaknya kita harus mengakui pertama-tama kita mempunyai masalah tersebut. Apapun itu, kita bicarakan ke teman, kita bicarakan ke orang tua, kita bicarakan ke bimbingan konseling, ke tempat BK, sehingga kita punya teman-teman dan orang-orang yang support kita, yang remind kita, ayo jangan prokrastinasi, ayo TKA tinggal 80 hari lagi, ayo jangan buang kesempatan waktu yang besar ini untuk mempersiapkan contohnya. Dan itu pertama kita mengakui kalau kita punya masalah tersebut. Jadi kita aware, wah aku hari ini rasanya malas, misalnya setelah bimbel aku rasanya malas, nggak ingin mengulang lagi. Aku sadar, makanya di dalam kamar saya itu saya tempel poster PTN impian. Nah poster, jadi setiap kali saya rebahan di dinding itu, saya tempelnya di atas itu, di atas. Jadi setiap kali rebahan mau nge-scroll IG atau nge-scroll YouTube, nggak mau di meja belajar untuk bangkit lagi untuk nyatet lagi, aku inget lebih milih nge-scroll, terus tiba-tiba oh no, aku ingat aku punya tujuan yang harus aku raih. Itu dia. Jadi kita di rumah kita buatlah lingkungan di mana kita itu bisa selalu ingat pada tujuan kita, apapun itu. Mungkin poster, mungkin kalian print poster PTN impian di dinding kalian. Jadi setiap kali kita malas atau kalian bikin motivasi kata-kata sendiri terus ditempel poster. Setiap kali kita malas, setiap kali kita mau prokrastinasi, kita bisa lihat dan kita ingat bahwa oh itu yang harus kita raih, itu yang harus lakukan agar aku bisa meraih masa depan dan tidak mengecewakan orang tua yang sudah membiayai sekolahku, membiayai rumah dan membiayai segala yang aku butuhkan. Itu dia. Jadi untuk menjawab atau mengalahkan tantangan tersebut, kita bisa mungkin mengenali dari diri kita sendiri, memahami dari diri kita sendiri apa sih kekurangan kita, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar bagi kita, apa sih masalah terbesar bagi kita. Lalu kita refleksi bagaimana cara kita mengalahkan hal tersebut. Mungkin kalau dalam diri kita ada masalah yang menjadikannya tersebut mungkin masalah malas, bagaimana sih cara kita membuat rasa malas tersebut untuk menghilang agar kita bisa kembali bersemangat untuk melakukan sesuatu. Lalu
membuat motivasi sendiri ya, motivasi bagaimana agar otak kita tetap termotivasi, tetap terjaga impian kita. Oh, ternyata kita itu juga punya tujuan, kita juga punya pencapaian yang ingin kita capai, kita juga ingin, oh kita harus sukses, kita harus mencapai cita-cita kita, maka kita harus selalu ingatkan bagaimana mungkin bisa menempel poster seperti yang dilakukan di dan tadi, atau maka makin banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mengingatkan diri kita, memotivasi diri kita agar kita bisa terus ingat dan sadar bahwa harus akan ada impian atau cita-cita yang harus kita kejar. Selanjutnya, pernah nggak merasa gagal atau minder di tengah proses menuju tujuan? Terus gimana cara kalian bangkit? Cara kasih dan bangkit? Minder di tujuan. Ya, kita kata. Waduh, kalau itu waktu lomba itu minder banget aku waktu lomba pidato tuh loh. Ya. Ya kan? Karena kan aku tahu kalau SMK Penabur 1 Jakarta itu kalau nggak salah mereka itu olimpiade pemenang olimpiade sains nasional OSN. Mereka sampai ke dunia internasional ke IMO International Mathematical Olympiad, ke IBO International Biology Olympiad. Mereka tuh merepresentasikan Indonesia. Jadi nggak hanya di OSN saja tapi juga di berbagai bidang. Mereka tuh merepresentasi. Jadi yang paling wow itu SMK Penabur 1 waktu itu di lomba pidato yang bikin aku minder. Gak hanya itu, ada lomba kalau nggak salah satu dari SMA 8 Jakarta yang itu juga sangat bagus secara sejarah. Kalau kita research sendiri, SMA 8 Jakarta itu sangat tua dan mereka juga punya banyak siswa-siswa berprestasi. Terus aku tiba-tiba harus menghadapi mereka di pidato ini. Jadi kalian bisa bayangin betapa minder aku waktu itu. Aku dari SMA ITB, dari Jogja yang biasa, sekolah swasta yang biasa, yang belum terkenal seperti mereka, belum seterkenal. Kita dalam proses itu, semoga dalam 10 tahun ke depan kita bisa seperti mereka. Kita doakan bersama-sama ya. Nah, dan kita lakukan itu. Jadi kalian bisa bayangin waktu itu. Dan bagaimana caranya aku bisa menghadapi rasa minder itu? I don't know. Jujur kalau aku menjawab itu agak susah karena waktu itu I just do it. Aku nggak mikirin apakah aku terlalu minder atau enggak. I just do it. Kenapa? Karena 1 minggu sebelum itu aku udah persiapan. Kan? Apapun itu, ketika kita punya persiapan yang matang, kalian dirasain rasa minder di hari H, itu pasti rasa nervous di waktu lomba, atau kalian ditakuti karena gara-gara kompetitor kalian kayak merasa lebih besar dari kalian. Tapi kalau kalian percaya pada persiapan kalian percaya pada apa yang kalian lakukan sebelum hari H, kalian percaya pada persiapan-persiapan, kalian percaya pada setiap orang yang support kalian percaya pada diri kalian sendiri. Itu nggak peduli kalian nanti mau merasa minder, merasa nervous, kalian pasti akan bisa karena sudah ada persiapan yang matang. Itu dia cara pertama untuk mengatasi rasa minder apapun itu dalam konteks secara general apapun adalah mempunyai persiapan yang matang. Karena orang yang punya persiapan yang matang pun di hari pasti akan merasa nervous atau minder toh. Tapi setidaknya mereka punya persiapan yang matang, membantu mereka untuk mengatasi rasa minder tersebut dibanding nggak punya persiapan apa-apa. Jadi minder plus bingung. Ya. Jadi bahannya masih punya nyawa cadangan lah. Yes. Nyawa cadangan bagaimana? Oh, apa gunanya minder? Kita sudah persiapan, kita sudah berlatih, kita sudah berusaha sekeras mungkin. Apa yang harus kita raguin, apa yang harus kita bimbangkan. Kita sudah persiapan sebegitu kerasnya, kita sudah belajar, kita sudah meyakinkan diri kita bahwa kita itu pantas dalam posisi ini. Nah, menurut Zidan, bagaimana sih peran keluarga atau lingkungan dalam mendukung atau bahkan sampai menghambat dalam proses sidang ini? Apakah memang keluarga itu sangat berpengaruh dengan proses sidang ini, atau bahkan dengan lingkungan sidang saat ini? Dan masa ini lingkungan ini malah menghambat saya, lingkungan ini malah akan merusak saya dalam saya berproses kali ini. Bagaimana sih yang Zidan rasakan? Apakah peran dalam keluarga dan lingkungan tersebut mempengaruhi atau bahkan sebaliknya dalam mendukung atau menghambat proses sidang kali ini? Tergantung lingkungan kita.
lingkungan itu bisa menghambat atau mendukung kita. Kebetulan sekolah kita berada di ABY dan alhamdulillah lingkungan kita sangat suportif. Ada Ustadz Arik yang ada di BK, kita siap apapun itu, kita tinggal bimbing konseling ke beliau. Kita ada Ustadz Firman yang sekarang sudah jadi kepala sekolah yang sangat suportif kepada setiap siswa. Jadi saya rasa kita berada di lingkungan yang tepat dan sia-sia apabila kita tidak secara efektif memanfaatkan lingkungan tersebut. Terutama di mana kita di ABY jarang ada bullying, jarang ada, maksudnya bullying secara fisik pun, bullying secara terbuka pun jarang sekali, nggak ada, malahan hampir nggak ada. Terus fisik bullying secara apapun yang sangat keterlaluan itu kayak nggak ada dibanding kasus-kasus sekolah yang dulu. Jadi lingkungan itu, kalau secara pribadi lingkungan kita dan lingkungan rumah, lingkungan sekolah bagus, nggak ada apapun. Kalau lingkungan rumah sangat berpengaruh, karena kan apabila di rumah kita itu orang tua terutama tidak support pada mimpi kita, maka kita merasa sia-sia, ngapain aku melakukan hal ini. Kalau misalnya orang yang paling aku sayangi atau orang yang paling aku cintai dan orang yang paling merasa bangga kepadaku nggak ingin aku melakukan hal tersebut. Jadi yang pasti adalah kita harus pertama-tama bicarakan kepada orang tua. Mah, ya, Pak, Bu, apakah aku mau ke jurusan ini, aku mau kerja ini, aku nggak ingin kuliah tahun ini, aku ingin milih gap year tahun ini. Karena contohnya aja, aku ingin kuliah di luar negeri, aku ingin kuliah di universitas ini, atau aku ingin malahan langsung kerja saja. Itu yang pasti kita harus bicarakan pada orang tua kita, apapun itu. Mungkin kalau misalnya, kalau bisa orang tua kita itu main negatif, orang tua kita nggak ingin support kita, apapun yang kita katakan, that's heavy. Karena kayaknya itu kita bicarakan satu konteks lagi, yaitu mungkin secara pribadi belum pernah ngalamin sendiri. I'm so grateful, bersyukur bahwa orang tua itu, terutama orang tua saya, apapun yang saya inginkan atau apapun yang saya ingin raih itu disupport, dikasih uang, dikasih motivasi, dikasih tempat belajar, dikasih fasilitas. Jadi, dan saya yakin orang tua kalian juga berlaku untuk kalian juga kan, kalian dikasih uang, dikasih fasilitas. Dan untuk anak-anak di sana yang orang tuanya nggak support mereka, itu yang benar-benar saya kasihani. Tidak semua anak itu mempunyai orang tua yang suportif. Sehingga kita yang bersyukur, kalian yang melihat ini, yang punya orang tua yang suportif, optimalkan, bicarakan kepada orang tua, dapatkan ridho mereka. Itu dia, untuk apapun itu. Jadi lingkungan itu lingkungan itu akan membuat kalian atau merusak kalian, tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Jadi memang sebenarnya keluarga atau lingkungan itu memang berpengaruh, tapi itu juga bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita memantulkan hal-hal dari eksternal kita tersebut. Jadi untuk kalian yang masih menyalahkan, saya ini tidak bisa berkembang karena lingkungan saya tidak mendukung, karena keluarga saya tidak mendukung, mungkin bisa dihilangkan lagi pemikiran tersebut. Sebenarnya setiap proses atau keinginan yang kita capai itu masih bisa kita raih. Dengan alasan lingkungan tidak mendukung, masih kita bisa hindarkan lingkungan tersebut. Bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menghiraukan hal-hal yang dapat menghambat kita. Dan ya memang hal berat yang harus kita lakukan. Namun untuk mencapai keinginan, untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai pencapaian, hal berat pun harus kita lalui. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan. Bagaimana cara diri kita agar kita bisa menggapai impian tersebut. Apa pesan atau pelajaran terbesar yang Zidan pelajari dari perjalanan hidup sejauh ini? Jadi apa pesan-pesan selama Zidan hidup yang sangat berkesan untuk hidup Zidan? Pesan kayaknya yang paling, kalau kita lihat dari seluruh perjalanan kita, seluruh perjalanan semua siswa termasuk kita bertiga ini dan yang lihat, adalah simpel sekali. BIRSYUKUR, bersyukur. Itu dia. I feel like, coba bayangin, kita itu hidup di
dengan segala kekurangan negara kita, dengan segala kelebihan negara kita bersyukur bahwa kita itu hidup dalam damai. Ada banyak negara-negara di sana, negara-negara seperti Palestina yang sedang menghadapi sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan karena kita belum pernah mengalami ini. Sehingga kita bisa merasakan ini, kita bisa bicara bertiga ini, podcast bareng ini tanpa worried kalau ada bom yang jatuh. Jadi kita harus benar-benar bersyukur bahwa walaupun ini nggak ada konteksnya, nggak relate, tapi tetap memengaruhi kita. Perang itu memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk kita bicara kayak gini. Orang-orang Palestina nggak bisa bicara podcast kayak gini, mereka nggak punya leluasa atau nggak punya luang waktu untuk ada setting kayak gini, TV yang bagus, tempat yang nyaman, ber-AC. Jadi kita bersyukur apapun itu dalam kehidupan kita. We have to be grateful. Bersyukur. Itu dia. Jadi menurut Mas Dandi yang paling penting itu bersyukur, karena di luar sana banyak teman-teman kita yang nggak bisa melakukan seperti kita, yang bisa podcast dengan tenang tanpa menghiraukan bom datang tiba-tiba ataupun ya banyak gangguan-gangguan lain ya di luar sana. Betul. Luar biasa banget obrolan kita hari ini. Ya. Makasih banyak buat Mas Zidan yang udah sharing kisah dan pandangan yang menurut saya bukan cuma inspiratif nih, tapi juga ngebuka cara pikir kita tentang arti sebuah penyampaian tersebut, arti sebuah progres, arti sebuah bagaimana cara kita berproses untuk mencapai cita-cita tersebut. Sebelum kita tutup, boleh dong kasih sedikit pesan buat teman-teman yang mungkin masih ngerasa belum berprestasi atau masih lagi kehilangan arah, atau masih mungkin untuk kelas 12 yang masih bingung besok mau kemana atau tujuan hidupnya mau kemana dalam hidup mereka. Oh, ini bagus pertanyaannya. Aku akan jawab secara simpel aja. Kalau kalian membayangkan hidup kalian seperti sebuah film atau seperti sebuah buku yang bisa dibaca, kalian pikirlah ke depan 10 tahun, 20 tahun. Mau seperti apa cerita kalian? Kalau kalian masih bingung ingin mau milih apa dalam kehidupan kalian, kalau kita bertiga masih bingung, misalnya opsi A jadi dokter, opsi B jadi seorang teknisi, kira-kira perjalanan mana yang akan paling berpengaruh, yang paling menantang, yang paling akan membuat kita bertumbuh? Pilihlah jalur itu, apapun yang dilakukan. Jadi kita membayangkan hidup kita itu seperti film yang dilihat, maka itu akan membuat kita semangat untuk membuat film kita asik ditonton dan sangat bermotivasi untuk tidak hanya pada kita, tapi juga pada generasi yang akan datang. Itu pesannya. Jadi just look at your life as a film. Nanti kalian nggak akan bingung nanti mau pilih mana. Jadi pesan dari Mas Zidan tuh mungkin membayangkan hidup kalian tuh jadi kayak film yang ditonton oleh orang-orang. Kalian adalah tokoh utamanya. That's right, kita semua adalah tokoh utama hidup kita. Dihidupkan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian hidupnya masih bingung atau gitu-gitu aja, kalian bayangin aja kalau misalnya orang-orang melihat kalian yang begitu, apakah penonton bakal betah atau tidak? Yeah, do some main character stuff, man. Just do it. Terima kasih juga buat Mas Zidan sekali lagi atas perbincangan hangat sore ini, santai tapi penuh makna. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah dengerin sampai akhir. Untuk jangan lupa share episode ini. Kalau menurut kalian bermanfaat ya ambil ilmunya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Salam semangat dan teruslah berjalan menuju versi terbaik dari diri kalian.